Ya dulur, di depan kita ini adalah tanaman IP32 yang sekarang sudah berumur 50-an HST, dimana ditandai dengan sebagian sudah keluar malai kayak gini lur ya, dan sebagian kebanyakan masih hamil tua kayak gini. Nah, untuk menyerentakkan atau untuk mengeluarkan ini ya, supaya nanti bisa serentak itu gimana? Dan tentunya ini kita menjaga daunnya itu tetap hijau dan tidak mengkerut ujungnya lur ya. Itu tentunya kita mainnya di nutrisi dan fungisida. Untuk nutrisi dan fungisidanya itu apa yang baik digunakan untuk tanaman sudah hamil tua kayak gini yang mau brol. Ya, untuk semua itu bisa langsung aja disimak di dalam videonya dulur. Monggo mampir. Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, di depan kita ini adalah tanaman IP32 kita. Sekarang ini sudah mulai memasuki usia 50-an HST lur ya. Dimana pada saat usia 50-an HST ini kan ditandai lur nih. Ini sebagian sudah mulai keluar malai ya, tapi sebagian ya masih belum kayak gini atau masih bunting tua kayak gini. Terus gimana caranya supaya ini tanamannya nanti bisa brolnya itu bisa serentak dan juga bisa meningkatkan hasil dari tanaman padi kita ya. Karena kalau saat masa generatif, kalau perawatannya itu baik, itu bisa meningkatkan hasil yang kita dapat itu sebanyak 30% lur ya. Jadi kita harus bisa memaksimalkan atau bisa mendapat 30%-nya itu lur ya. Tentunya kita membutuhkan nutrisi dan juga fungisida. Nah, kali ini kita mau membahas tentang duet maut lur ya, antara fungisida dan nutrisi. Agar apa? Agar tanamannya itu terhindar atau terproteksi dari jamur, dan juga nutrisi yang diberikan bisa mensuplai untuk masak atau tungku dapurnya lur ya, biar bisa mengepul terus dan nutrisinya itu secara kontinu. Ya dulur, untuk nutrisi dan fungisida apa yang kita gunakan, untuk itu bisa langsung saja disimak di dalam videonya dulur. Monggo mampir. Ya dulur, sebelum kita masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya bagi sedulur-sedulur nanti dalam penyimakannya itu secara menyeluruh lur ya. Karena apa? Agar info yang kita berikan itu bisa dicerna dan tidak menyebabkan sedulur salah persepsi. Dan tidak lupa aku tunggu like dan komentarnya dulur. Ya dulur, untuk pemberian nutrisi atau fungisida di sini ini amat sangat berkaitan lur ya. Karena apa? Karena kalau nutrisi untuk mensuplai makanannya dan fungisida untuk menjaga kesehatannya. Dan yang paling utama kalau pada saat bunting gini di fungisidanya lur ya. Karena kita menjaga agar nanti pada saat keluar malai tidak terjadi patah leher atau tercekik lur ya. Dan tidak juga nanti bisa terjadi pengisian bulir yang terkena jamur ya, atau yang bisa disebut jamur ustilugo gitu lur ya. Nah, untuk racikannya ya ini bisa disimak lur ya. Untuk racikan yang pertama adalah racikan fungisidanya lur ya. Fungisida di sini kita menggunakan apa? Ya, untuk fungisidanya kita di sini menggunakan nih lur. Menggunakan Kevia. Kevia di sini adalah berbahan aktif mefentribuconazole ya, atau masih masuk golongan zol tapi yang terbaru lur ya, atau yang pertama di dunia ini. Nah, untuk fungisida ini untuk mengendalikan jamur yang aku sebutkan tadi seperti bercak daun, patah leher, jamur ustilugo atau bulir pecah gitu ya. Itu ini amat sangat baik lur ya. Dan ini juga mengandung ZPT lur ya, karena ini masih masuk dalam golongan azol. Dan di sini ZPT-nya itu untuk menghambat dari pertumbuhan. Namanya di masa generatif, bagusnya kan pertumbuhannya kan dihambat dan difokuskan untuk pengisian bulir. Nah, jadi ini untuk pengaplikasiannya di masa generatif itu amat sangat bagus itu. Dan ini memang dikhususkan untuk di usia kisaran 60 sampai 70-an AST ya. Tapi kita aplikasinya di awal karena apa? Ya karena kita pengen mendapatkan hasil yang lebih bagus gitu lur ya. Ya dulur,
Untuk dosis aplikasi dalam penggunaan Kevia ini juga amat sangat irit lur ya, yaitu tangki 16 liter itu kisaran kita menggunakan 10 milinan lur ya. Kita cari mudahnya saja gitu. Ini masih segel lur ya. Ini baru ini. Kalau tidak punya gelas ukur itu bisa menggunakan ini lur ya. Kita cukup menggunakannya ini kisaran 3/4 ini tutupnya ini. Nah ini pekatannya berwarna putih lur ya, putih susu ini. Ini kita sambil racik lur. Nah, ini kita racik ya. Kita menggunakan tangan ini lur pengadukannya. Nanti kita cuci tangan itu, nggak masalah lur ya. Nah setelah kita menggunakan ini Kevia, terus nutrisi apa yang akan kita berikan untuk pendamping ini ya, untuk pendamping fungisida Kevia ini. Sebenarnya kalau kita pengaplikasiannya secara tunggal cuma menggunakan ini Kevia itu bisa lur ya. Tapi karena kita namanya petani pengen lebih cepatnya atau lebih memanfaatkan estimasi waktunya ya. Jadi kita langsung oplos dengan nutrisi. Untuk nutrisi di sini kita juga harus memperhatikan dengan baik. Namanya ini kan kita duetkan lur ya. Jadi kita harus tahu nutrisi apa yang paling bagus untuk diduetkan. Untuk diduetkan di sini karena masuk masa generatif tentunya kita menghindari unsur N lur ya. Karena apa? Karena kan kita mengaplikasikan fungisida yang bersifat sistemik dan untuk memproteksi tanaman. Nah, di sini kita menggunakan apa? Ada dua pilihan, lur. Ada dua pilihan yang kita bisa menggunakan ini NPK 16 yang TE ataupun pupuk majemuk lur ya. Ini pupuk majemuk MKP yang cuma kandungannya itu P dan K ya. Kalau kita menggunakan NPK 16 TE itu sebelum kita gunakan itu alangkah baiknya direndam dengan air panas lur ya. Contohnya kita mau menyaprai 2 tangki, jadi kita kasih 1 gelas air, terus masukkan 8 sendok makan itu diaduk dan dibiarkan selama semalam itu. Karena apa? Karena itu bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan unsur nitrogennya di sini ya. Gunakan NKP yang dimana di sini kandungannya cuma P dan K ya. Jadi ini amat sangat baik untuk masa bunting. Agar apa? Agar nanti keluarnya itu bisa serentak. Kalau sudah sehat diprotek dengan Kevia kan kita juga harus bisa menyerantakkannya lur ya. Nah ya dulur, kalau untuk pengaplikasiannya ini nunggu ini selesai dulu aplikasi, nanti kita bisa nunjukkan gimana pengaplikasiannya ya. Tadi racikannya dan ini sudah mau diaplikasikan ini lur. Nah, ini pak. Jadi kalau ada yang bantu ini bisa di video nih lur dalam pengaplikasiannya ya. Bujak-bujak biar bersih. Nah ini dalam pengaplikasiannya ini loh, di aplikasi. Ya dulur, bagi dulur-dulur yang kurang jelasnya bisa ditanyakan di kolom komentar lur ya. Bagi yang suka bisa di like lur. Salam tani muda, salam tani milenial.